sekolah dasar. Saya adalah mahasiswa yang percaya bahwa pendidikan karakter adalah salah satu fondasi utama untuk membentuk generasi yang berintegritas, berprestasi, dan juga memiliki akhlak mulia. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata utama untuk mengubah dunia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku yang mengangkat tentang pendidikan karakter, yaitu Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter. Buku ini ditulis oleh dua penulis yang sangat hebat, yaitu Dr. Haji Asmaul Sahlan yang sudah memiliki pengalaman 30 tahun di bidang pendidikan, dan Ahmad Teguh Prasetyo, Magister Pendidikan yang aktif di dunia literasi dan pendidikan. Diterbitkan pada cetakan ke-6 di tahun 2016 oleh penerbit di daerah Yogyakarta, yaitu Arus Media. Fokus utama penulisan buku, penulis sendiri menulis dengan teliti ya, panduan konseptual dan praktis desain pembelajaran berbasis karakter, dari mulai tata cara pelaksanaan, evaluasi, dan serta perencanaan pendidikan berbasis karakter tersebut. Dan penulis juga memberikan argumen-argumen penguat tentang penekanan pentingnya nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Karakter yang disitu adalah tanggung jawab, integritas, kerjasama, dan kemandirian yang dihubungkan langsung dengan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran. Pembahasan dalam buku ini adalah mulai dengan internalisasi pendidikan karakter, yaitu nilai karakter bersumber dari agama, budaya, dan kearifan lokal. Menurut Muhaimin, internalisasi pendidikan dalam konteks pendidikan yaitu transformasi nilai, yaitu penyampaian informasi tentang nilai-nilai yang disampaikan oleh guru. Lalu transaksi nilai, yaitu komunikasi dua arah antara guru dengan murid yang membahas dengan nilai yang dibahas. Dan transliterasi, yaitu penghayatan dan pembentukan sikap pribadi dari nilai-nilai yang sudah dibahas. Dua, menyentuh aspek kognitif, emotif, dan psikomotorik. Adapun buku ini juga membahas tentang pertama implementasi pendidikan karakter sendiri di Indonesia, yaitu pendidikan karakter yang masih dominan oleh aspek kognitif, kurangnya internalisasi yang mendalam, dan sering hanya menjadi bagian dari kurikulum tersendiri. Kegiatan yang mengintegrasi nilai-nilai ini bisa diterapkan di seluruh masyarakat dengan seperti PHBI, yaitu vaksinasi secara horizontal, kawasan bersama, ataupun bakti sosial. Kegiatan ini menunjukkan rasa tanggung jawab, solidaritas, kepemimpinan, kepedulian sosial yang mendalam dalam diri siswa. Bab selanjutnya membahas tentang perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Yang bertentang pengalamannya, yaitu pertama merumuskan tujuan, yang kedua menyusun evaluasi, yang ketiga pemilihan materi esensial, yang keempat menentukan strategi pembelajaran pendekatan seperti tematik pada kelas 1 sampai kelas 3 dan mata pelajaran pada kelas 4 sampai kelas 6. Yang kelima, perencanaan yang mendukung. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, yaitu pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa, dan aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Dan tentang pemerataan kecerdasan siswa dapat diterapkan dengan menggunakan teori kecerdasan yang disebut oleh Ward atau menggunakan taksonomi Bloom dalam ingatan informasi, ataupun menggunakan pemahaman bahwa karakter tidak hanya sebagai nilai rapor, tapi juga sebagai penghayatan dalam hidup. Yang kedelapan, penggunaan media dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kesembilan, pelaksanaan pembelajaran berbasis guru sebagai pedoman, teladan, menekankan pendekatan holistik, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan, pembelajaran kontekstual, yaitu nilai yang bermanfaat dan kemudian analisis faktor dari menerima
karakter. Contoh identitas pendidikan karakter sekolah sendiri. Penerapannya di sekolah berbeda dari tiap jenjang, yaitu di TK pendidikan karakter dibangun lewat kebiasaan seperti kemandirian dan kedisiplinan. Di SD berdimensi pendekatan lebih ke breakthrough learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan agar siswa memaknai nilai karakter sebagai bekal hidup. Sedangkan di SMP mulai diterapkan pendidikan karakter secara umum dan kegiatan pengembangan diri yang menyentuh aspek religius dan sosial serta mencegah diskriminasi. Di SMA sendiri, pendidikan karakter diperkuat melalui aktivitas akademik dan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan nyata. Peran komite sekolah dan integritas pendidikan karakter, yaitu sebagai penyambung aspirasi, pendorong transparansi dan kode etik serta nilai-nilai integritas pendidikan karakter di masyarakat. Penekanan dari satu diulangi humanizing the classroom, yaitu pendekatan yang memanusiakan masyarakat bahwa mempercayai bahwa masyarakat adalah individu yang terbuka. Tiga, kompetensi religius, personal, sosial, dan profesional, dan pembiasaan dan penguatan nilai melalui dukungan seperti bakti sosial dan kemanusiaan. Yang sama seterusnya, ini memiliki sebagai bagian seperti penulisnya yang fleksibel, yaitu yang telah memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan lebih dari 30 tahun dan aktif dalam dunia penulisan dan pendidikan. Formatnya sistematis, banyak contoh dan tabel yang praktis tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berbasis pendidikan master. Contoh berdasarkan tugas dan didukung dan menanggung. Ukurannya sendiri nilainya tidak empiris dan soal di lapangan. Kemudian ada sesuai kebijakan terbaru karena buku ini tentu karena diterbitkan pada tahun 2016 sehingga berfokus pada undang-undang di tahun tersebut, sehingga tentunya diatur sesuai dengan kebijakan terbaru yang dimasukkan pada kurikulum merdeka maupun pendekatan sendiri. Tiga, perlunya dilengkapi dengan literatur sambil kesimpulannya, buku bisa belajar berbasis pendidikan karakter gaya Dr. Abdul Haji Asmaul Sahlan dan Angga Teguh Prasetya sangat berguna sebagai referensi bagi berdiri seperti guru dan mahasiswa pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai karakter secara efektif dalam proses pembelajaran. Buku ini memiliki kelebihan dalam penyajian materi dan yang sistematis dan aplikasi. Secara keseluruhan, buku ini sangat berguna sebagai referensi bagi pendidik mahasiswa, keguruan, dan pemerhati pendidikan karakter Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum berbasis karakter dan membantu pembelajaran kelas. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ananda Novayana dari kelas 2E. Pertanyaannya yaitu bagaimana peran guru dalam 3 tahap internalisasi nilai karakter yang dikemukakan oleh Muhammad. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Itarani dari kelas 2E. Apakah pendidikan karakter dalam buku tersebut dapat digunakan sebagai acuan dengan pendekatan dan learning yang saat ini diterapkan pada sistem pendidikan? Menjawab dari pertanyaan pertama, peran guru sendiri yang disebutkan oleh Muhammad adalah sebagai teladan dan fasilitator ilmu, di mana sekarang kita mengacu pada tantangan zaman abad ke-21 yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan sistematis. Hal ini harus ditunjang dengan guru yang profesional dan juga bertanggung jawab dan dapat dijadikan role model. Menjawab pertanyaan yang kedua, untuk buku ini sendiri dapat digunakan pada pendekatan deep learning saat ini karena pendidikan berbasis karakter dengan pendekatan deep learning memiliki kesamaan, yaitu fokus utamanya adalah